Ini adalah episode panjang dari saya kepada kalian. Yang saya persembahkan kepada kalian, bangsa pribumi negeri ini, agar paham atas tipuan dan intrik-intrik Cina yang mereka memberikan cerita-cerita dongeng-dongeng bohong seakan-akan mereka punya jasa besar di negeri ini. Seperti dongeng Laksamana Cheng Ho yang katanya seorang muslim, padahal Cheng Ho itu adalah laki-laki yang nggak punya kontol. Kontolnya dipotong alias dikebiri. Sebab untuk menjadi syarat menjadi pembantu Kasim seorang kaisar Cina, kontol harus dipotong. Ada nggak ajaran Islam seperti itu? Tidak ada satupun bukti yang ilmiah yang menjelaskan Cheng Ho itu seorang muslim. Begitu juga dengan kisah mengenai geger pecinan yang seolah-olah katanya dibuatlah patungnya di Taman Mini sana, seolah-olah orang Cina bersama-sama orang Jawa berjuang melawan Belanda. Matamu suwe Cino Tanjuan. Nah, kamu tuh nenek moyang kamu dulu itu geger pecinan itu bukan berperang dengan Belanda di atas dasar kecintaan orang Cina kepada bangsa dan negeri ini, tetapi di atas keterpaksaan. Sebab ketika itu Belanda mengirimkan orang-orang Cina yang dari daratan Cina ke sini untuk menjadi budak. Pada saat itu muncullah isu bahwasanya orang-orang Cina dibunuh oleh Belanda, sehingga Cina-Cina yang ada di Jawa bersatu padu untuk melawan Belanda karena takut dibunuh oleh Belanda, bukan karena mencintai bangsa dan negeri ini. Kemudian mereka bahkan berhasil memecah belah kesatuan orang Jawa, terutama orang-orang Yogyakarta, sehingga menjadi pecahlah persatuan orang-orang Jawa ketika itu. Ini adalah penjelasan panjang dan ilmiah yang saya berikan kepada Anda semua agar ngerti. Kamu itu jangan belain Cina. Cina itu dancuan kabeh, nggak ada yang bener. Ngerti nggak? Cheng Ho itu memimpin 27.000 orang di dalam ratusan kapal dalam ekspedisi raksasa sebagai agresor menjelajah beberapa negeri. Dia itu seorang Kasim di masa dinasti Ming Cina. Ya kan, kepercayaan daripada kaisar ketiga dari dinasti tersebut yaitu Kaisar Yongle. Di dalam tradisi kekaisaran Cina, seorang Kasim itu harus dikebiri untuk menjadi pelayan di istana kerajaan. Maka tak terkecuali Cheng Ho juga harus dikebiri. Ya kan? Hampir banyak orang di mana-mana mengenal Cheng Ho sebagai tokoh muslim. Tokoh muslim mbahmu itu. Kapan Islam pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan pengkebirian? Nah, Cheng Ho untuk menjadi pembantu atau kasimnya kaisar, dia harus dikebiri. Kontolnya itu dipotong. Nah, manusia yang kontolnya dipotong ini kemudian dianggap menjadi tokoh atau pemimpin Islam. Matamu itu. Ya kan? Cheng Ho itu hanyalah seorang yang menyamar menjadi seolah-olah seorang muslim. Dia menjelajah pada tahun 1405 dan 1433. Ya kan? Orang itu banyak menganggap
Cheng Ho lah yang berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara. Untumu krewak iku. Agama Islam di Nusantara itu dibawakan langsung oleh para sahabat, bukan dari Cheng Ho. Bahwasanya Palembang dan Aceh itu dari dulu sudah terikat mesra dengan kerajaan kekaisaran Muslim. Jadi jangan lagi membuat sejarah yang aneh-aneh seolah-olah Islam itu datang disebabkan hadiah Cina kepada bangsa ini. Matamu itu. Ya, itu suatu hal yang gak benar. Mereka itu hanya ingin menyamarkan fakta-fakta bahwasanya Cina ingin menguasai Indonesia yang didominasi oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Upaya taktik mengusung seolah-olah Cheng Ho itu adalah seorang yang beragama Islam fanatik, ya kan, merupakan upaya-upaya untuk seolah-olah membuat si Cina itu berjasa menyebarluaskan Islam di negeri ini. Padahal di Cina sendiri agama Islam dianggap sebagai agama teroris. Nah, ini bagaimana ini? Cheng Ho itu memang dulu berasal dari suku Hui yang mayoritas Islam. Namun bukan artinya dia pasti beragama Islam. Ini semua terbukti daripada sejarah perjalanan hidupnya. Cheng Ho sudah diculik dari kampungnya sejak kecil oleh pasukan kerajaan dinasti Ming, dibawa ke istana lalu dididik menjadi patriotik suku Han dan dicekoki ajaran-ajaran Tao dan Confucian sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar suku Han pada umumnya. Mungkinkah seorang Cheng Ho yang masih kecil mampu mempertahankan keislamannya sampai dewasa tanpa pernah ada bimbingan dari orang-orang dewasa yang beragama Islam? Tidak mungkin. Yang jelas Cheng Ho pasti mengikuti agamanya suku Han yang bukan Islam. Ya kan? Cheng Ho yang dianggap sebagai seorang Muslim tidak memiliki data-data faktual yang ilmiah. Bahkan di Tiongkok sendiri, ya kan, dongeng yang menyangkut eksistensi Cheng Ho ini menggambarkan dia sama sekali bukan merupakan ciri-ciri tokoh yang Islami atau tokoh Islam. Jadi cerita tentang Laksamana Cheng Ho yang membawa Islam itu adalah dongeng. Sekali lagi dongeng untuk menarik simpati kaum muslimin di negeri di luar Cina agar gampang dijajah sama orang-orang Cina. Inilah cerita sedikit mengenai Cheng Ho. Di Tiongkok saja sampai saat ini tidak diketemukan makam aslinya Cheng Ho. Namun sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, maka oleh Kaisar Huande dibangun juga makam Cheng Ho sebagaimana umumnya makam atau kuburan Tionghoa yang kita kenal. Isinya kosong dan semuanya memberikan gambaran yang sama sekali di luar identitas keislaman. Ya kan, di Tiongkok sendiri Cheng Ho itu dianggap sebagai salah satu dewa.
Nah, ini orang-orang yang mengaku Cheng Ho itu adalah orang Cina yang membawa ajaran Islam ke Indonesia. Itu dasarnya dari mana? Goblok. Bicara masalah Cina, saya orang Cina. Ibu sayanya Yo. Kakek saya Yo Kok Chuan. Kami orang He asli. Saya ini darah He yang ada di diri saya. Tetapi saya tidak menyukai orang-orang Cina yang berpemahaman komunis yang memaksa untuk berkuasa di negeri ini dan menarik paham komunis itu untuk kemudian diterima di dalam bingkai kebinekaan di negeri ini. Tidak ada sedikit pun alasan untuk memasukkan paham komunis di negeri ini, dan tidak ada sedikit pun alasan untuk menganggap orang Cina adalah bagian daripada bangsa ini, karena mereka sampai sekarang belum melakukan Sumpah Pemuda Jong Cina spesial khusus, belum pernah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Yang sudah tuh Jong Arab. Kalaupun ada orang Cina, itu sedikit, itu bukan karena mereka mewakili Cina, tetapi mereka gabung. Ada yang gabung dari Jong Palembang, Jong Sumatera, itu Cina dari Palembang, ya kan? Yang ada orang Arab, orang Cina nggak pernah mau mengaku kebangsaan Indonesia. Pada saat Soekarno mau merumuskan Pancasila, terkait dengan kebangsaan Indonesia, Cina ini yang marah. Sudah duduk di BPUPKI mereka, gara-gara ada sila kebangsaan Indonesia, mereka mundur dari BPUPKI. Ini memperlihatkan kebencian mereka terhadap bangsa ini. Enggak ada alasan untuk menerima orang Cina menjadi bagian daripada bangsa ini. Tidak ada alasan mencaci Cina dituduh sara di negeri ini. Sekarang mereka mau-maunya memaksa kita untuk menerima mereka di wadah kebinekaan dan menerima paham komunisme di negeri ini. Udahmu itu enak aja perang sama orang Cina walaupun saya orang Cina. Ini orang-orang Cina komunis berusaha memutarbalikkan fakta untuk kemudian mereka merekayasa kisah-kisah mereka pada zaman kolonialisme dulu berkuasa, seolah-olah mereka telah berjasa atau ikut berjasa memerangi VOC ketika itu. Sampai akhirnya kemarin beberapa waktu lalu diresmikan oleh Mendagri museum mereka, tugu mereka yang terkait dengan peristiwa geger pecinan, Museum Tionghoa Jawa. Ceritanya itu begini, pada kurun waktu sekitar abad ke-17, Belanda membutuhkan tenaga yang bisa bekerja sama baik dengan mereka, sehingga dipanggillah orang-orang dari daratan Cina itu datang ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Datanglah mereka ke sini, Jakarta waktu itu cukup banyak, ratusan ribu. Nah, di Jakarta itu sudah disiapkan lokasi Cina, lokasi pecinan. Ada yang di dalam benteng itu kapasitasnya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Dan kemudian ada yang bermukim di luar benteng. Kawasannya tetap kawasan pecinan. Namun karena banyaknya datangnya orang-orang Cina dari sana ke sini membuat Belanda bingung. Mau dikerjakan apa nih orang-orang? Maka Belanda memutuskan untuk mengirimkan sebagian orang-orang Cina ini ke Sri Lanka naik kapal. Pada saat perjalanan ke Sri Lanka timbullah desas-desus bahwasanya mereka Cina-Cina yang dibawa Belanda ke Sri Lanka dengan menggunakan kapal tersebut semuanya ditenggelamkan di dalam laut. Inilah yang membuat resah orang-orang Cina yang ada di daerah pecinan ketika itu. Itu diawali keresahan tersebut dari orang-orang yang di luar benteng, di luar tembok. Sehingga
Mereka merasa terancam dengan keberadaannya, takut nanti mereka akan menjadi korban selanjutnya daripada VOC terkait dengan desas-desus tersebut. Kontaklah dengan orang-orang yang ada di dalam tembok, sehingga terjadilah keributan antara mereka. Jadi dasarnya geger pecinan, peristiwa ribut antara Cina dengan VOC bukan karena nasionalisme Cina, nasionalismenya orang-orang Cina membela pribumi, tidak. Karena mereka merasa terancam ketika itu, takut dibunuh sama VOC. Mereka berontak, nggak sanggup mereka kabur. Beberapa Cina-Cina ini ke arah Banten. Di Banten sudah ditunggu. Ada kabar orang-orang Cina ngungsi pada mau datang, sama orang Banten ditunggu, jangan masuk ini orang-orang Cina ke sini. Nggak bisa masuk Banten, mereka terus bablas. Mereka mengambil wilayah di sekitar Rembang, Pati. Nah, di sana mereka bertemu dengan Cina-Cina Semarang. Kemudian bergabunglah Cina-Cina ini membentuk pasukan perlawanan terhadap VOC atas dasar terancamnya nyawa-nyawa mereka. Bukan karena mereka mencintai negeri ini. Mereka baru datang dari sini kok. Kaptennya mereka aja yang diangkat menjadi kaptennya mereka, orang yang baru datang dari Cina sana ke sini diangkat menjadi kaptennya mereka. Nasionalisme apa yang mereka miliki tidak ada. Mereka melakukan hal itu bukan karena mereka mencintai negeri ini. Catat itu. Nah, setelah itu mereka ini bergabung nih, Cina yang diusir, yang pengungsian dari Batavia bergabung dengan Cina Rembang, Cina Semarang dan sekitarnya. Nah, agen-agen rahasia mereka berusaha menyuntikkan mereka infiltrasi ke wilayah Solo, Surakarta, sehingga ketika itu sempat dari Surakarta memberikan bala bantuan bagi orang-orang Cina ini untuk sama-sama menghancurkan VOC. Ada sekitar 20 ribuan orang itu. Bala bantuan dari Sultan. Ya kan? Nah, ikut sertanya Sultan dalam membantu orang Cina inilah yang membuat terpecahnya Jogja dengan Solo. Jadi pecahnya Jogja dengan Solo itu akibat ini rekayasa orang-orang Cina ini sampai dengan sekarang. Makanya di Jogja orang Cina itu nggak diberi tempat untuk mendapatkan tanah. Karena orang Jogja tahu bagaimana kelakuan si Cina-Cina ini selalu merusak dan merusak. Jadi jangan disangka kematian orang-orang Cina dalam jumlah besar itu melawan VOC karena perjuangan mereka karena kecintaan mereka terhadap negeri ini, tidak. Karena mereka merasa terancam. Sama halnya yang terjadi di Surabaya ketika Inggris menyerang. Mereka tidak membela. Ada memang 5.000 orang mati di antara mereka, tetapi mereka mati bukan karena membela Indonesia. Mereka berada di bawah panji bendera Kuomintang. Ini orang-orang Cina kok malah mau bodoh-bodohi orang pribumi. Orang-orang Cina itu dari dulu punya sifat mendekati yang kuat untuk membela mereka, lalu mereka menjadi penguasa sampai dengan detik ini. Detik ini itu jadi. Sok-sokan sekarang mereka buat monumen seakan-akan mereka ikut berjuang. Tidak. Monumen yang berdiri yang menggambarkan kasus geger pecinan, kasus Tionghoa Jawa itu berangkat bukan karena dari kecintaan orang Cina terhadap negeri ini, tetapi karena mereka terancam dibasmi oleh VOC. Ya salah mereka. Orang Cina-Cina langsung dari sana datang ke sini. Kapan mereka sempat punya rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap negeri ini? Pakai otak. Saingan ekonomi antara VOC dengan orang-orang Cina sebenarnya menjadi bumerang
dari tindakan Belanda itu sendiri. Sewaktu Belanda membangun Batavia dengan Cipikun, Belanda kekurangan tenaga. Maka ia mendatangkan orang-orang Cina dari Banten, bahkan sampai daratan Cina. Pada awalnya, Belanda sangat senang. Tetapi lama-lama, orang-orang Cina itu datang semakin banyak. Untuk itu, secara ekonomi akan menjadi persaingan dengan Belanda sendiri. Sehingga Belanda membuat peraturan. Di antaranya adalah dengan menerapkan pajak yang cukup berat, yaitu pajak perjalanan, pajak kepala, artinya setiap orang Cina yang hidup harus membayar sesuatu kepada VOC. Hal ini tidak efektif, dikarenakan semakin banyak orang Cina yang datang membanjiri Batavia. Dan kenyataannya, Cina mampu bertahan. Padahal kita tahu bahwa VOC ini mau bangkrut dan VOC secara ekonomi semakin kedodoran. Hal inilah yang berdampak negatif, timbulnya persaingan yang tidak sehat. Kepanikan inilah yang membuat Belanda membabi buta dengan melakukan penindasan dan pembantaian terhadap orang-orang Cina. Kehidupan masyarakat Cina semakin hari tidak semakin baik. Pemberontakan orang-orang Cina berkobar-kobar kemana-mana. Di Semarang, Ungaran, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Kudus. Pemberontakan ini dibantu oleh tentara Mataram yang berpihak pada Patih Notokusumo. Ada titik balik ketika di Semarang, orang-orang Cina dikepung oleh Belanda. Ketika itu gubernur Belanda bernama Van Enhoff. Setelah peristiwa ini, sikap Sri Sunan Pakubuwono II mulai ketara bahwa ia mulai memusuhi orang-orang Cina. Melihat sikap Sri Sunan Pakubuwono II yang demikian ini, maka membuat para bangsawan istana yang memihak orang-orang Cina mulai sewat benci terhadap Sri Sunan Pakubuwono II. Lalu para bangsawan ini mengangkat Sunan Kuning atau lebih dikenal Raden Mas Garendi. Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi adalah bangsawan Mataram yang tidak disukai oleh Sri Sunan Pakubuwono II. Peperangan antara pasukan Raden Mas Garendi dengan Sri Sunan Pakubuwono II terjadi. Pasukan Raden Mas Garendi akhirnya berhasil memasuki keraton dengan menjebol benteng keraton Kartosuro. Menghadapi ancaman bahaya besar, maka Sri Sunan Pakubuwono II memerintahkan kerabat keraton dan para abdi dalam untuk segera lari lewat belakang keraton menuju wilayah Jawa Timur bagian barat daya, yaitu Pacitan hingga Ponorogo. Pasukan Raden Mas Garendi dapat menduduki dan menguasai keraton Kartosuro dengan bergelar Sunan Amangkurat Mas dari tahun 1743 sampai 1744. Akibat pemberontakan Cina ini, bangunan-bangunan fisik keraton mengalami kerusakan berat. Porak-poranda bangunan keraton Kartosuro mengakibatkan hancurnya kemegahan keraton Kartosuro yang telah dibangun oleh Amangkurat II.
bernama Mataram Kartosuro. Di desa Wanakerta inilah Amangkurat II mendirikan kerajaan ini. Hancurnya Keraton Kartosuro disebabkan peristiwa Geger Pacinan. Peristiwa Geger Pacinan itulah yang menyebabkan kepindahan ibu kota kerajaan Mataram ke suatu desa yang bernama Desa Solo. Pada saat Keraton Kartosuro diserbu oleh pemberontak Cina yang dipimpin oleh Raden Mas Garenji, Sri Susuhunan Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Akibat adanya huru-hara yang disebabkan oleh Geger Pacinan tersebut, kerajaan Kartosuro menderita kerusakan berat. Westerling setelah menebar teror di Bandung, kemudian berniat untuk membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ingat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ada keterkaitan apa antara Sri Sultan Jogja dengan Cina? Karena memang orang Jogja paling benci Cina. Nah, ini si Sri Sultan pun mau dibunuh. Nah, ini ceritanya nih. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang ketika itu menjabat sebagai Kasat, dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas mengisahkan bahwa setelah menebar teror di Bandung dan jadi buronan pasukan Siliwangi, Westerling berhasil lolos ke Jakarta. Tetapi persembunyiannya di Jakarta, Tanjung Priok, berhasil diendus oleh satuan CPM dari Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya, khususnya Sub KMK Tanjung Priok. Westerling pun ketangkap. Namun saat hendak digelanggang ke KMK, secara tiba-tiba Westerling dan ajudannya memberondong satuan CPM dan melarikan diri ke arah Zandvoort, Pantai Sampur. Di pantai itu telah menunggu sebuah pesawat Catalina yang kemudian membawa Westerling kabur ke Singapura. Mudahnya Westerling kabur ke Singapura karena ia memiliki hubungan istimewa dengan Laskar Boan Twi. Di masa kemerdekaan, Laskar ini mendapat pasokan senjata dari Singapura. Laskar Boan Twi ini adalah satuan bersenjata orang-orang Cina di Indonesia yang loyal kepada Belanda. Tugas Laskar Boan Twi selain menjadi mata-mata juga untuk meneror pejuang pribumi. Kehadiran serta sepak terjangnya yang terkenal kejam menjadi salah satu penyebab pejuang membenci etnis Cina dan etnisnya pun antipati terhadap pada pejuang. Sebagai mata-mata, anggota Laskar Boan Twi ini selalu mengamati kegiatan para pejuang sehingga banyak yang ketangkap. Yalah, setelah markas pejuang diketahui, Belanda melakukan serangan gabungan dengan Inggris terhadap markas para pejuang. Boan Twi ini terdapat di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan kekejaman mereka melebihi kekejaman Belanda. Di Bandung, Boan Twi aktif membantu Mika menebar teror terhadap pejuang seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan penjarahan. Teror itu bertujuan agar pribumi segera pindah ke Bandung Selatan dan tidak mendukung RI. Ini orang-orang CHTH. Sayangnya dalam penulisan sejarah, Boan Twi ini cenderung diabaikan. Ada upaya yang memang sistematis untuk melakukan hal ini. Menurut salah seorang putra pejuang kemerdekaan RI, masalah kekejaman Boan Twi sempat disinggung dalam persidangan konstituante di tahun 1950-an. Ia menulis salinan penggalan pidato seorang pejuang yang menjadi anggota konstituante. Pidato tersebut disampaikan oleh Mado Miharna dari Organisasi Persatuan Rakyat Desa di hadapan sidang pleno konstituante tahun 1959 sebagai berikut. Saudara Ketua dan Majelis Konstituante yang terhormat, dalam rangka pemandangan umum, Saudara Ketua, bagi seluruh pejuang bangsa Indonesia yang mengikuti dan mengalami pahit getirnya perjuangan sejak proklamasi 1945, lebih-lebih tentunya bagi perintis-perintis kemerdekaan bangsa, melihat keadaan dan penderitaan masyarakat dewasa ini pasti akan sedih, karena ini bukanlah tujuan kita.
bukan masyarakat semacam sekarang yang kita idam-idamkan. Seluruh lapisan masyarakat telah berjuang, tetapi baru beberapa gelintir orang-orang saja yang senang. Seribu-ribu pejuang kita dibunuh, tetapi golongan yang pembunuh yang menikmati keuntungan. Para pejuang kita ditangkap dan disiksa, tetapi hasilnya golongan yang menangkapi dan menyiksa para pejuang masih berkuasa. Po Antui, sementara dari golongan Tionghoa yang membantu aktif tentara Belanda yang telah membunuh, membakar, menangkapi anak-anak buah kami, sampai sekarang masih bergelandangan. Bukan saja masih bergelandangan, tetapi berkuasa dan menguasai segala sektor penghidupan rakyat. Golongan Po Antui yang telah dengan kejamnya membunuh dan membakar pejuang kemerdekaan, termasuk anak-anak buah kami, karena mereka tidak mengungsi dan terus berada di kota bersama Belanda, mendadak menjadi kaya sesudah Belanda tidak dapat menduduki bekas tempat Belanda. Ini bukan bayangan, bukan impian, tetapi kenyataan. Lihatlah saja di Bandung. Pidato ini disampaikan oleh Mado Miharna dari Organisasi Persatuan Rakyat Desa di hadapan sidang Pleno Konstituante waktu itu tahun 1959. Harap dipahami, demikianlah memang tabiat-tabiat orang Cina ini yang kalau menempel kepada yang berkuasa, menjadi kejam, menjadi penjajah. Mereka itu sukses di negeri ini bukan karena mereka rajin bekerja, karena mereka menilah yang menikmati hasil-hasil sisa-sisa peninggalan Belanda, ya kan? Mereka yang menguasai sehingga mereka mudah menjadi kaya daripada kita. Demikian. Westerling setelah menebar teror di Bandung, kemudian berniat untuk membunuh Menteri Pertahanan. Karena bayar yang Tiongkok kan lebih murah. Mereka kan pokoknya bekerja, orang di sana pengangguran. Betul. Dia bekerja, belum lagi prostitusi, pasti banyak masuk. Dan apalagi penjahat-penjahat. Jangan-jangan yang dibuang ke sini adalah narapidana di sana. Kita nggak tahu gimana datanya. Nggak ngisi visa untuk masuk ke kita. Sesuai ada yang kemarin ada terlibat kasus narkoba penyelundupan begitu. Iya, kan itu kan sekarang tiang-tiang itu mudah kan, kita mau bangun apa sebut aja, dari power plant, kereta cepat, apa saja kan, uangnya mudah. Saya bicara dengan bos-bos bank BUMN, bilang enggak nih uangnya mudah, gampang. Gampang masuk, tapi ngawasinnya di mana? Apakah kita menghitung 5, 10, 20 tahun ke depan generasi kita seperti apa? Itu dijajah loh ya. Kalau menurut saya itu sama dengan penjajahan secara ekonomi. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kementerian dan Ditjen Imigrasi. Ya perkata tentu kalau dalam jangka pendek segera harus bagaimana mencetak tenaga imigrasi. Ini sudah berbahaya kalau dibuka visa, tenaga imigrasi harus banyak. Di mana cetak sebanyak mungkin ya tenaga imigrasi untuk pengawasan, lalu di Kemenaker saya minta Pak Hanif perketat perizinan. Karena kalau tidak, jebol. Ya terserah, kalau pemerintah punya kebijakan mau buka telanjang tadi meskipun kita keriput, ya silahkan saja. Dalam waktu jangka dekat ini apakah bisa tercapai dengan sulit itu? Sulit, karena tadi mencetak tenaga imigrasi tidak mudah. Paling tidak kita butuh mungkin 2 tahun ya. Saya harus bicara dengan Pak Menteri dulu dan sebagainya, berapa cepat. Karena ini bahaya menurut saya. Dalam 2 tahun, kalau misalkan solusi jangka dekat apa yang sebenarnya bisa dilakukan agar tidak menjadi review dulu, Pak. Review dulu. Ini udah kecemplung kita kemarin di review, cuman lalu kepolisian kasih tugas ini Pak Kapolri baru tugaskan semua cari yang ada di sana. Selain cari teroris, cari penyusup. Ini kita kan nggak tahu, ini teroris itu bukan. Kan kita tahu perencanaan Cina bahwa dia mau ngambil Laut Cina Selatan makin masuk ke dalam. Sudah ribut di mana-mana. Nanti dia masuk Natuna. Lalu apa yang kita punya? Artinya perketat di perbatasan pun di sana juga. Ya perbatasan tugas TNI, tetapi di dalam itu tugas kepolisian, tugas imigrasi. Lihat mana cepat ambil cuduk buang. Tapi sekali lagi perlu dipikirkan juga untuk membuang mereka kembali itu kita yang biaya. Ada nggak mau diapakan ini? Mau dikirim kapal ditarik ke tengah laut itu nggak baik, terserah. Kalau ditarik kembali ke kapal, apakah itu justru akan membuat Komnas HAM kembali berteriak? Pasti itu. Kedua internasional juga pasti teriak. Padahal kita nggak ada salah apa-apa. Kena lagi kita. Nah, makanya saya katakan be smart. Be smart. Apakah dana begitu bisa dikumpulkan untuk bisa memulangkan begitu? Nggak ada dana. Orang kita aja kekurangan dan nungguin tax amnesty gimana? APBN kita bleeding ini. Masa suruh biaya untuk ngusirin orang-orang itu? Berat. Banyak itu. Mumpung belum terlalu banyak
tadi Bisma. Evaluasi dulu tentunya di Segera kalau bisa pagi ini rapat kabinet ini sudah gawat menurut saya. Oke, baik, bagus. Pak Bagus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Kita nantikan evaluasi seperti apa di kementerian. Kita tunggu aja. Iya, Pak. Kabar masuknya ribuan pekerja asing asal Tiongkok secara ilegal di Indonesia ternyata bukan isapan jempol belaka. Laporan sejumlah masyarakat membuktikan keberadaan mereka. Masuknya ribuan tenaga kerja asing secara ilegal jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. November 2016 lalu, petugas imigrasi kelas 1 Bogor mengamankan 4 tenaga kerja asing di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penangkapan berawal dari informasi warga bahwa ada aktivitas orang asing di lingkungan mereka. Tim pengawasan orang asing atau tim PORA langsung mengecek dan menindaklanjuti ke-4 warga negara asing yang telah dilaporkan. Setelah dicek ke lokasi, petugas menemukan ke-4 tenaga kerja asing ini sedang beraktivitas di sebuah lahan pertanian. Namun, saat ditanya mengenai paspor, 2 diantaranya tidak dapat menyerahkannya kepada petugas. Alhasil, sejumlah barang untuk barang bukti dan ke-4 WNA pun digiring ke kantor imigrasi kelas 1 Bogor. Setelah dibawa ke kantor imigrasi, terdapat seseorang yang mengantarkan kelengkapan paspor yang diminta petugas. Setelah dicek semua dokumen, diketahui 3 dari 4 warga negara asing yang tertangkap adalah berkeluarga negaraan Tiongkok dan 1 orang menggunakan paspor Hong Kong. Selain penangkapan aktivitas ilegal warga negara asing di Bogor, terdapat pula penangkapan warga negara asing di daerah lain, seperti di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Berselang 2 hari, yaitu pada tanggal 10 November lalu, sebanyak 30 tenaga kerja asing terjaring dan diamankan Subdit 4 Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara mengamankan tenaga kerja asing ini di proyek pembangunan PLTU Takalar, Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat penggeledahan, ke-30 tenaga kerja asing ini tidak memiliki dokumen yang lengkap. Mereka pun sudah bekerja di PLTU lebih dari 2 tahun lamanya. Masih di bulan yang sama, yaitu tanggal 16 November 2006. Banyak yang bersuara, katanya tenaga kerja dari Tiongkok itu yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta. Yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu. Sangat kecil sekali. Misalnya di tambahin terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, yang ada di Hong Kong 153.000, yang ada di Taiwan 200.000. Dan mereka biasa saja. Tetapi di kita logikanya nggak mungkin lah tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa atau dari Amerika masuk, nggak mungkin. Karena ya jelas, gaji mereka di sana lebih gede dari kita. Itu kan ngomong apa ya? Diamankan merupakan sebagian dari 500 TKA yang keberadaannya ilegal di pabrik semen tersebut. Mereka diketahui sudah 1 tahun bekerja di pabrik semen Pulau Ampel. Dari pengakuan penyidik, mereka digaji oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka sebesar 15 juta rupiah per bulan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Komisaris Besar Nurullah mengatakan, selain tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi dari kantor imigrasi, TKA Tiongkok ilegal ini diamankan karena keberadaannya sudah meresahkan masyarakat. Nah, dari hasil dari pengecekan ditemukan kurang lebih 70 tenaga asing yang pada saat kami lakukan pengecekan dokumen, paspor, dan tidak ada satupun dokumen yang melekat pada yang bersangkutan. Bahwa profesional, jadinya ada politik yang juga diharapkan profesional juga, orang profesional yang dalam partai politik. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena mumpung di sini ada tim dari rumah
Transisi. Rumah apa namanya? Ya, rumah transisi ya. Itu supaya diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Lalu kemudian, apa peran Sofyan Wanandi? Memang dia ketua umum Apindo. Mengapa harus muncul di mana-mana? Itulah yang justru memperkuat bahwa para Taipan ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang. Akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain? Jangan salah paham, kalau saya mengatakan ini adalah atas kecintaan saya terhadap PDIP, partai saya yang saya pernah berjuang mati-matian dan yang menjadi pendukung utama. Kalaupun Pak Jokowi dianggap orang kos-kosan, bukan kader yang dari awal sudah mati-matian berjuang, akan tetapi kaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi sangat erat. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak. Indonesia dan ukurannya jauh lebih besar dari bendera merah putih. Upaya penurunan bendera itu sebelumnya telah dilakukan kelompok wartawan Indonesia yang meliput di acara itu, namun akhirnya berujung ricuh karena sejumlah wartawan akan menurunkan sendiri bendera tersebut. Upaya sekelompok wartawan ini sempat dihalang-halangi oleh karyawan lapangan perusahaan tersebut. Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, apabila ada yang mempertanyakan kepada kalian, apakah dasar kebangsaan kalian, maka jawablah oleh kalian bahwasanya dasar kebangsaan kalian adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara, bukanlah dasar bangsa. Sebab negara Indonesia itu baru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila bertanya orang kepadamu, apakah orang-orang Tionghoa itu, orang-orang Tiongkok itu, orang-orang Cina itu merupakan bangsa Indonesia? Maka jawablah wahai saudara-saudariku bahwa sekali-kali kelompok Tiongkok, Tionghoa, China itu bukanlah masuk dalam bangsa Indonesia. Sebab mereka tak ikut berikrar pada saat Sumpah Pemuda tersebut. Mereka hanya mengamati. Mereka adalah dari kelompok-kelompok partai-partai politik yang berpihak kepada Belanda, CHH. Partai politik yang memiliki nasionalisme Cina, PTI. Maka itu mereka tak sudi berkenan mereka untuk ikut pada ikrar Sumpah Pemuda Indonesia ketika itu. Bahkan ketika Bung Karno menyebut istilah Bumi Putra, mereka orang Tiongkok itu mengundurkan diri mereka dari BPUPKI hanya karena Bung Karno menggunakan istilah Bumi Putra. Lalu apabila Perdana Menteri Cina mengancam akan mengerahkan pasukannya ke negeri ini bila terjadi rusuh antara pribumi dan orang-orang Cina, maka jawablah oleh kalian wahai saudara-saudariku kepada Perdana Menteri Cina itu, ambil olehmu bangsa kamu yang ada di negeri kami ini. Ambil olehmu semuanya, kembalikan, tarik olehmu mereka yang ada di sini. Kalau mereka mau aman,
Kembalikan semua hasil, kembalikan semua harta-harta kami yang dikorupsi oleh bangsa kamu. Pajak-pajak kami yang tidak dibayarkan oleh bangsa kamu selama di sini. Apa yang jadi alasan kamu untuk membela bangsa kamu apabila terjadi rusuh di sini? Apabila kamu masih bertanggung jawab terhadap bangsamu di negeri ini, maka bertanggungjawabkan juga di tindakan kriminal dan tindakan kejahatan mereka di negeri ini. Apabila antek-antek asing dan asing memarahimu, mengancammu ketika kamu bersikap keras dan kasar terhadap orang-orang Cina ini, maka katakan kepada mereka bahwa sekali-kali orang-orang Cina itu bukanlah bagian dari bangsa ini. Bukanlah bagian dari bangsa ini. Merekalah yang menguasai peninggalan Belanda ketika Belanda keluar dari Indonesia. Dengan peninggalan tersebut mereka tiba-tiba menjadi orang-orang pengusaha. Kalau saja ada yang mengatakan bahwa ada 5.000 nyawanya orang Cina mati di Surabaya pada saat 10 November, maka katakan mereka berperang melawan sekutu ketika itu bukan di atas panji merah putih, tetapi mereka mempertahankan diri di atas bendera Kuomintang. Bendera Kuomintang, bendera Kuomintang, yaitu Partai Nasionalis Tiongkok. Jadi tak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk mengakui bahwasanya mereka adalah bagian daripada kita sampai dengan saat ini. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, siapakah saudara dekat kalian, maka katakan oleh kalian, orang-orang Arab itu yang kamu hina mereka sebagai unta itu, mereka adalah saudara kami bangsa Indonesia. Karena mereka si Arab unta itulah yang rela ridho bersumpah pemuda Indonesia keturunan Arab pada Oktober 1934. Saudara-saudariku, inilah masanya kalian angkat senjata untuk usir mereka semua dari negeri ini tanpa tersisa. Mereka. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menegaskan bahwa bahaya laten Partai Komunis Indonesia PKI memang benar-benar ada. Bahaya laten itu benar, saya nggak mau dibilang nggak ada. Kalau dianggap begitu terus bisa bahaya, tegas Ria Mizar. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memandang enteng soal peredaran atribut PKI Palu Arit, khususnya menggunakan media kaos. Kiflan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap munculnya simbol-simbol PKI. Gerakan dan tokoh-tokoh Islam harus bersatu, sebab lanjutnya target utama mereka adalah ulama, kiai, pesantren, ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah. Kiflan menyebut tanda-tanda kebangkitannya semakin jelas dengan muncul simbol PKI di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Salatiga, dan di Jakarta beberapa waktu lalu, termasuk pernyataan Ripka Ciptaning, Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI Sendiri dan upaya Menkumham untuk minta maaf. Pejabat negara juga ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang jelas, Ripka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka, terang-terangan mereka mendukung PKI. Disinyalir juga banyak di PDIP, Nasdem, dan beberapa di semua partai, ucapnya. Ini, invasi komunis Cina mulai bekerja secara sistemik lewat ekonomi, perdagangan, pertahanan, tenaga kerja, hukum, dan yang terakhir ideologi PKC atau komunis Cina. Masalah bangsa Cina ingin merebut ibu kota Jakarta, isunya sampai melambung ke Amerika dan Australia.
Pribumi Indonesia sedang rakyat Indonesia tidak perlu takut terhadap kebangkitan komunis. Rakyat marah karena keturunan Partai Komunis Indonesia PKI memutarbalikkan fakta sejarah pembantaian PKI. Penegasan itu disampaikan mantan Kepala Staf Umum Kasum TNI Lejen Purnawirawan Suryo Prabowo. Kami tidak takut sama sekali. Kami cuma marah karena keturunan PKI dibiarkan berupaya memutarbalikkan sejarah dan minta pengakuan bahwa leluhur mereka yang telah membantai leluhur kami itu orang baik. Meski marah, kami tidak luka meminta KPK untuk berani jujur dan memproses berbagai kasus dugaan korupsi Ahok. Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat ini mendesak adanya pengakuan dari keturunan PKI, yakni pengakuan bahwa yang membantai rakyat Indonesia adalah PKI. Minta pengakuan bahwa leluhur mereka yang telah membantai leluhur kami itu orang baik, papar dosen SPS Strategi Perang Semesta di Universitas Pertahanan Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi melalui telepon kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan aksi sweeping anggota Polri dan TNI yang dinilainya sudah sangat berlebihan dalam menangani isu komunisme di berbagai daerah. Jokowi menilai aksi sweeping untuk menangani isu komunis sudah tidak cocok dilakukan di era demokrasi seperti sekarang. Presiden sangat menghormati hukum yang berlaku namun tetap pula memperhatikan kebebasan berpendapat di masyarakat. Ya, pada intinya bahwa Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan juga kebebasan akademik. Karena ini substansi dari negara demokrasi. Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu overacting, berlebihan, melakukan sweeping. Tidak bisa, ini negara demokrasi. Dan untuk itu Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping seperti itu. Bentuknya yang kita pengen tahu apakah itu termasuk yang lagu genjer-genjer atau Palu Arit? Ya, intinya adalah bahwa memang secara substansi hal-hal yang berkaitan dengan legalistik itu tentunya kita hormati. Tetapi kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang di masyarakat tidak perlu terlalu overdosis. Itu bentuknya instruksi aja, Pak. Kenapa? Bentuknya instruksi. Kapolri, Panglima TNI sudah tahu apa yang menjadi perintah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Sinta Miranda, saya penulis juga dan juga aktif di Yayasan Bhinneka Nusantara. Yang saya mau tanyakan adalah ada begitu banyak kreasi sehubungan dengan penistaan kepada sahabat-sahabat kita, eyang kita dari Gerakan Wanita Indonesia. Sementara banyak korban yang masih ada, termasuk di keluarga saya 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ayah saya. Apakah ada terpikir dari kita untuk meninggalkan monumen Lubang Buaya yang merupakan simbol dari pendustaan sejarah sekian puluh tahun lamanya? Saya berharap para aktivis dan para pembela kemanusiaan untuk mengadakan petisi atau apapun untuk menghancurkan monumen Lubang Buaya. Terima kasih.
Kau bajingan kau tahu kau? Siapa yang bajingan? Buki mak kau, nggak tahu diri kau. Bajing, polisi mah wargai. Bodoh. Bodoh kau. Kau bodoh. Siapa yang bodoh? Kau bodoh, kau bodoh. Bodoh kau mau nipu masyarakat lagi tahu kau, Bang Jeng? Itu perusahaan yang menipu. Tidak punya izin. Ini kau lapor, bodoh ini negara hukum. Saya tidak terima. Silakan. Silakan. Saya tidak terima. Penghinaan silakan hak kau anjing. Bagi kau. Sudah. Kalau masalah telepon masalah kau ke tiang masalah tempuh hukum. Sudah. Jangan jadi bentrok dan nenek moyang kau. Ini nenek moyang kami. Kau isinya perampok kau. Sekarang untuk ini di inilah.com sudah ditulis. 1. 2002 itu Revika Ciptaning itu nulis buku. Aku bangga jadi anak PKI. Satu. Terus banyak pertemuan anak-anak atau ex anggota PKI di beberapa kota. Terakhir yang kita lihat Diah Pitaloka di Banyuwangi yang dibubarin massa. Banyak anak-anak atau tokoh ex PKI yang ke Cina belajar Partai Komunis. Dan Komunis, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membina hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok atau CPC. Selain menerima kunjungan perwakilan dari Partai Komunis Tiongkok, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di Partai Komunis itu. Kunjungan Partai Komunis Tiongkok ke Indonesia dilakukan akhir 2012 lalu. Pertemuan dihadiri oleh delegasi Partai Komunis dan petinggi PDIP, diantaranya Wasekjen Hasti Kristianto dan Rohmin Dahuri. Kunjungan ini disebut-sebut sebagai kunjungan penting untuk pembelajaran pembangunan kader akar rumput bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tak hanya itu, PDIP juga mengirim 15 kadernya ke Tiongkok untuk memenuhi undangan Partai Komunis Tiongkok. Pengiriman kader ini dilakukan untuk studi banding berbagai masalah pembangunan. Sejumlah nama petinggi PDIP seperti Eva Sundari, Vanda Sarundayang, serta kepala daerah asal PDIP juga mengenyam ilmu politik dari Partai Komunis tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda dikumandangkan, kelompok pemerhati dari Tionghoa tidak sudi, tidak rela untuk ikut berikrar pada saat Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan. Mereka sangat membenci bangsa ini. Pada saat BPU PKI telah dibentuk dan menjelang kemerdekaan, ketika Bung Karno menggunakan istilah Bumi Putra, kelompok Tionghoa kembali mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai anggota BPU PKI hanya dengan alasan bahwa Soekarno menggunakan istilah Bumi Putra. Mereka lagi-lagi tidak suka dengan bangsa kita. Mereka adalah orang-orang yang paling rasis. Itu rasisnya mereka sampai dengan saat ini. Generasi muda mereka yang tergabung dalam organisasi Generasi Muda Indonesia Tionghoa membuat acara-acara provokatif. Acara provokatifnya antara lain mereka bedah buku Masa Gelap Pancasila. Kemudian memperingati 100 tahunnya Sio Gyok-chan. Mereka memaksa agar Sio Gyok-chan ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Padahal Sio Gyok-chan ini adalah ketua Bapperki yang kepanjangannya Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang didirikan untuk memuluskan integrasi keturunan Cina kepada Republik Indonesia. Bapperki ini sangat dekat dengan PKI. Bahkan Sio Gyok-chan inilah yang menjadi donaturnya PKI. Sio Gyok-chan yang ingin mereka jadikan pahlawan nasional di negeri ini adalah memiliki ambisi untuk mengkomuniskan rakyat Indonesia. 4 juta kader Partai Komunis Indonesia itu adalah hasil daripada pekerjaannya Sio Gyok-chan ini. Pada saat Aini menjadi ketua PKI, Sio Gyok-chan menjadi ketua Bapperki, hubungan komunikasi aktif terbina dengan Mao Zedong.
intensitas komunikasi mereka dalam rangka mengkomunikasikan rakyat Indonesia sangat luar biasa. Secara teori terjadinya G30 SPKI adalah akibat dari kudeta yang tidak sabar dari Aidit dan Sio Gyo-chan ini dalam proses mengkomuniskan seluruh rakyat Indonesia. Lalu saat ini generasi muda Indonesia Tionghoa memaksakan diri untuk agar Sio Gyo-chan ini diangkat menjadi pahlawan nasional di negeri ini. Orang yang paling rapi di negeri ini adalah orang Tionghoa. Coba kalian lihat rumah-rumah mereka begitu tertutup, pagarnya begitu tinggi tertutup. Mereka orang yang paling rapi dan saat ini mereka dan membentukkan alat bersama bangsa Indonesia bersama bangsa Indonesia agar mereka dapat mencangkang sadarlah kalian bangsa yang masih terkungkung dalam rantai dan mereka lah orang-orang anak-anak daripada antri yang sangat kejam terhadap bangsa di Nusantara. Sadarilah kalian, Tionghoa komunis adalah musuh kalian yang sebenar-benarnya. Mereka telah membeli pejabat-pejabat kalian. Mereka telah membeli pemimpin-pemimpin kalian. Mereka telah memposisikan herder-herder mereka, ante-ante mereka untuk menguasai negeri ini sampai dengan saat ini. Kalian pribumi diusir sedemikian rupa. Dan mereka lah yang akan menempati lokasi-lokasi di mana kalian dulu diusir oleh pemimpin kalian. Pemimpin kalian, orang yang kalian anggap pemimpinnya, sebenarnya mereka adalah orang-orang bayaran daripada manusia-manusia komunis berdarah Tionghoa ini. Camkan itu, sadarilah itu. Mereka lah orang yang paling rasis di muka bumi ini. Saya tahu mereka karena saya adalah bagian dari mereka. Saya juga orang Tionghoa. Saya Yu, kakek saya Yu Kok Chuan. Saya orang Kek. Sadarilah wahai kalian bangsaku.